Metodenya adalah dengan mengaku bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal tipu-tipu berkedok mualaf lagi guys. Kalau kita melihat banyak orang yang ngaku mualaf kemudian jadi ustadz dan mengajar yang ngaco tentang Kristen. Tapi kali ini case-nya itu berbeda guys. Perbedaannya adalah dia tidak mengajar, tetapi dia memakai label mu'alaf untuk menipu orang supaya bisa perempuan itu jadi istrinya. Wah, mungkin karena orang ini cari jodoh susah, kemudian dia cari jodoh di sebuah aplikasi dan ketemulah seorang laki-laki dokter ganteng dan mu'alaf pula. Kemudian langsung kepincut guys. Sebenarnya cerita ini saya dapat beritanya tuh baru hari ini. Saya sempat membaca beritanya viral di Twitter. Dan ternyata setelah saya baca, wah kisahnya ini sepertinya kita harus bahas. Dikatakan viral, istri baru tahu suaminya ternyata wanita setelah menikah 10 bulan. Bayangin nih guys, setelah 10 bulan menikah, ternyata dia baru tahu bahwa suaminya itu ternyata perempuan. Si bingung juga kok bisa menikah 10 bulan tapi dia baru tahu suaminya itu perempuan. Masa setelah menikah nggak dicek gitu loh, ini perempuan atau laki-laki. Dan dia memang terkesima. Kalau kita lihat ya fotonya aja ganteng banget nih. Kalau dia ukuran cowok ya udah ganteng banget. Putih dan juga manis, ganteng. Ya pasti kepincut lah. Intinya dia baru tahu bahwa suaminya adalah perempuan. Nah, kedok suaminya inilah dia berpura-pura sebagai seorang Kristen, punya nama baptis, dan dia kemudian mu'alaf mendekati perempuan ini. Nah, tipu-tipu ini ngeri banget. Tipuannya ternyata menipu perempuan. Jadi jeruk makan jeruk gitu guys. Nah, kita langsung aja ya, kita akan lihat kasusnya seperti apa. Dalam Twitter dia mengatakan, oke, kita mulai speak up setelah saya diam selama 2 bulan lebih menunggu sidang pertama atas kasus penipuan. Pelecehan seksual, hampir dibunuh ditenggelamkan, pelecehan agama, pemalsuan identitas, pemalsuan gelar akademik, pencemaran nama baik, dirugikan secara mental, psikis, material. Tulis akun Twitter Fashion Style. Wallipop sudah mendapat izin dari pemilik akun Twitter Fashion Style untuk mengutip unggahannya. Jadi memang berita ini dikutip dari langsung yang tulis beritanya dan sudah diizinkan ya guys. Jadi nggak perlu lagi minta izin dan lain-lain, sudah dipublikasikan sendiri. Dan orang ini mengatakan bahwa dia sudah lelah menunggu persidangan yang pertama mengenai penipuan, pencemaran nama baik, pencemaran agama dan lain-lain. Dan saatnya dia speak up. Caranya dia speak up adalah dia speak up melalui Twitter. Dan khalayak umum tahu bagaimana kasusnya adalah kasus penipuan. Ya, kalau kasus penipuan pasti ujung-ujungnya ini nih, UUD kan. Ujung-ujungnya duit. Mari kita akan lihat bagaimana modus metode penipuan dari orang ini. Aduh, demi cewek menipu. Cewek menipu cewek demi uang. Kok nggak nipu cowok aja, kan dia cewek? Nggak tahu lah. Perbuat zolimnya dan pihak keluarga sama sekali tidak ada itikat baik untuk mengembalikan hak saya, malah asik berfoya-foya. Tolong tahu diri sedikit, anak kalian itu terlibat kasus hukum dan merugikan saya sebagai korban. Bahkan pasti ada korban lainnya. Saya harap bisa bertemu dengan korban lainnya supaya pelaku kejahatan kezoliman ini dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Tanpa ada oknum yang mencoba membantu. Dan tolong pihak wartawan kalau buat berita yang benar sedikit, jangan asal nyomot berita, buat viral tanpa memikirkan kondisi psikologis korban, tulis N. Dan memang gini ya, dia mengatakan bagaimana ada penipuannya. Dan kalau saya lihat di situ, penipuannya itu hampir atau kurang lebih 300 juta. Jadi selama menikah siri dan juga ketipu 300 juta. Dan ini bukan jumlah yang sedikit ya.
Ini jumlah yang benar-benar banyak banget. Dan kalau dibelikan lollipop ini ya udahlah, sampai tua juga nggak habis-habis duit segitu. Nah, penipuan ini metodenya adalah dengan mengaku bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Kejadian ini bermula pada tanggal 31 Mei 2021. Saya yang membuka aplikasi Tantan saran dari teman, berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Petrus Gilbert Arafif, seorang mualaf yang hendak mencari pasangan hidup atau istri. Petrus Gilbert Arafif. Dia memakai nama Kristen ya, jelas ya, Petrus ya pasti Kristen. Nah, Gilbert ya indikasinya Kristen. Arafif mungkin ini dipertanyakan. Bisa jadi Kristen, bisa jadi enggak, tapi cenderungannya jelas enggak. Petrus Gilbert Arafif. Dan dia mengaku sedang mencari istri dan dia ini baru saja mu'alaf. Dan inilah modus yang dipakai. Sehingga perempuan ini jelas, wah ini benar nih, ini kayaknya dia lagi cari kebenaran nih. Baru tercelikkan matanya mungkin. Dan kemudian dia mau. Dan dari sini ia mulai chat saya dan mengajak berkenalan. Setelah berkenalan selama 2 minggu, ia datang ke rumah saya di Jambi. Berniat untuk melamar saya. Notes tidak membawa identitas tuturnya. Jadi ini dibagikan oleh akun Fashion Street Style ya, Fashionku Style. Yang lebih menarik lagi, katanya dia ingin meninggalkan nama baptisnya untuk dia menggunakan nama dari agamanya yang baru. Dengan alasan tidak berganti nama menjadi Ahnaf Arafif agar menghilangkan nama baptisnya sebelum menikahi saya. Setelah berkenalan dengan keluarga saya pun ia mengaku sebagai dokter dan pengusaha batu bara. Saya dan ibu saya dikenalkan dengan orang tua angkatnya yang bernama Syafni via video call lanjut N. Saya berbincang melalui telepon atau video call. N tak mencurigai Erayani sebagai wanita, sebab suara Erayani seperti laki-laki pada umumnya. Jadi ternyata perempuan ini mengaku dia ingin meninggalkan nama baptisnya untuk memakai nama Arafif. Yang mana dia ingin memakai nama ini sebagai nama identitas agamanya yang baru. Dan bahkan ternyata dia nama aslinya adalah Erayani, seorang perempuan. Dan bukan mu'alaf dan bukan nama Petrus Gilbert yang adalah orang Kristen. Jadi modus ini dipakai untuk menipu. Pertama ya, menipu 300 jutaan. Kedua, menipu perempuan untuk dilecehkan secara seksual untuk dia. Karena jelas dia tentunya sebagai suami, tapi padahal ya tahu sendiri dia ternyata perempuan. Ketiga, dipakai untuk foya-foya, bahkan keluarganya tahu. Dan inilah yang membuat benar-benar kecewa. Benar-benar kecewa keluarga dari inisial N ini, seorang yang berinisial N. Dan ini sangat-sangat bahaya guys, karena memang memakai tampang yang ganteng seperti itu, dia menipu. Itulah kenapa dari awal saya suka berkata tolong hati-hati dengan label mu'alaf, yang mana dia mengaku-ngaku mantan pendeta, dia ngaku-ngaku mantan misionaris, anak pastor, mantan biarawati, dan lain-lain. Cek dulu, jangan mudah untuk ditipu. Soalnya bukan Kristen yang ditipu, tapi kalian yang ditipu. Hanya saja karena mereka membawa sotoy tentang ajarannya, maka kita kami berhak untuk meluruskannya. Tapi harus lebih hati-hati sekali lagi. Dalam Alkitab itu sebenarnya dikatakan ya, bagaimana kita harus sebagai domba itu diutus ke tengah serigala. Artinya sebagai orang yang baik diutus ke tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Serigala yang jahat yang ingin menerkam domba itu. Jangan dibalik. Tapi jangan serigala berbulu domba. Ngakunya domba baik dan lain-lain. Ternyata ujungnya serigala yang siap menerkam orang lain. Jangan ngaku-ngaku saya dulu Kristen, saya mantan Kristen, saya pendeta, saya misionaris. Tujuannya ingin menerkam mangsa yang ada di depannya. Hati-hati, be careful. Kita harus sungguh-sungguh teliti latar belakang seorang ketika dia memakai label ini. Jangan sampai ketipu dan menyesal. Ini saja pesan dari saya, Luis Prasetyo di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.